Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Bapak Profesor Dr. Haji E. Mulyasa MPD dan Bapak Dr. MPD Karso MPD, para peserta penyaji karya tulis ilmiah dan para peserta undangan yang mengikuti seminar karya tulis ilmiah. Alhamdulillah pada hari ini kita telah masuk pada sesi terakhir untuk penyajian karya tulis ilmiah yang alhamdulillah para penyajinya telah ada di tengah-tengah kita. Dan sebelum memaparkan penyajian karya tulis ilmiah, terlebih dahulu akan saya bacakan kurikulum vitae dari para penyaji. Yang pertama di sini akan saya paparkan kurikulum vitae atau biodata dari Bapak Ruslan Zainuddin SPDI. Beliau memiliki nomor induk pegawai 1982 1026 203 12 1003. Tempat tanggal lahir di Bandung pada 26 Oktober 1982. Pangkat golongan penata 3C dan jabatan beliau sekarang sebagai guru dengan tempat tugas di Kementerian Agama Kabupaten Ciamis dan unit kerjanya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tunggilis. Alamat kantor Jalan Raya Pangandaran nomor 62 dan alamat rumah Dusun Cibulu RT 05 RW 01 Desa Cibulu, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Ciamis. Pendidikan terakhir beliau adalah S2. Pendidikan dan latihan yang pernah diikuti adalah sebagai guru bahasa Indonesia dan guru fasilitator bahasa Indonesia di Pusdika. Itu kurikulum beliau, dan nanti pada saatnya akan menyajikan karya tulis ilmiahnya dengan judul Implementasi Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD sebagai upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran fikih pada materi pokok makanan dan minuman haram di kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tunggilis, Kecamatan Kalipucang, Ciamis. Itu secara lengkap apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ruslan. Dan berikutnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Muhammad Khalil SS MSI yang di sebelah kanannya. Ini Pak Ruslan, yang sebelah kanan ada Pak Khalil ya, di mana beliau dilahirkan di Indramayu pada tanggal 31 Maret 1982. NIP 1982 03 31 200 604 1015, pangkat golongan penata tingkat 3C. Alamat rumahnya di Desa Dukuh Jeruk, Blok H Bukhari, RT RW 0201, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu. Alamat kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu dan tempat tugasnya di Sekolah Menengah Atas Nahdlatul Ulama Kaplongan, ya, Jalan Raya Kaplongan nomor 28 Karangampel, Kabupaten Indramayu. Dan beliau sekarang sedang menjadi guru pendidikan agama Islam. Adapun pengalaman pendidikan beliau S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan sekarang beliau sedang ongoing di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pengalaman jabatannya sebagai guru pendidikan agama Islam SMA Nahdlatul Ulama Kaplongan, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Salafiyah Dukuh Jeruk, Sekretaris Yayasan Pendidikan Islam dan Pesantren At-Tarbiyah Al-Islamiyah As-Salafiyah Indramayu, sebagai pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Indramayu, dan dosen luar biasa Fakultas Agama Islam Unmuir STAI Sayyid Sabik dan STKIP Nahdlatul Ulama Indramayu. Adapun nanti yang akan disajikan oleh beliau pada waktunya karya tulisnya dengan judul Kode Etik Guru dalam Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itulah secara garis besarnya kurikulum kita yang akan menyajikan kajian ilmiahnya pada sesi terakhir ini. Untuk berikutnya
Kami persilahkan Bapak Ruslan Zainuddin SPDI untuk memaparkan atau menyajikan hasil karya tulisnya. Untuk itu saya persilahkan. Beri aplaus dulu terlebih dahulu. Yang melatar belakangnya adalah di sini ada sebagai upaya meningkatkan aktivitas siswa. Jadi kita ada aktivitas siswa yang kurang dalam mata pelajaran fikih, apalagi dalam proses tentang pengajian di makanan dan minuman haram. Jadi anak belum tahu mana makanan yang halal, mana makanan yang haram, dan ini sangat penting. Kemudian yang kedua, hasil belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran fikih belum memuaskan. Kemudian yang ketiga, hal terakhir yang melatar belakangnya adalah penulis ingin mencoba mengimplementasikan pembelajaran kooperatif di STEM. Jadi ingin mencoba hasilnya seperti apa ketika diterapkan STEM di kelas 5. Oke. Kemudian yang menjadi rumusan masalahnya adalah apakah implementasi pembelajaran kooperatif tipe STEM dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam materi pokok makanan dan minuman haram di kelas 5? Kemudian apakah implementasi pembelajaran kooperatif tipe STEM dapat meningkatkan hasil pelajaran? Kemudian yang menjadi tujuan penelitian adalah pertama, ingin meningkatkan keaktifan siswa. Kemudian yang kedua, ingin meningkatkan hasil belajar. Manfaat itu ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis terkait dengan keaktifan dan hasil belajar. Manfaat praktis terkait pula dengan proses aktivitas siswa di dalam proses pembelajaran. Manfaat kelembagaan mungkin ini adalah salah satu PTK yang satu-satunya di Tunis mungkin yang diseminarkan, atau mungkin di lingkungan Karangen, Kalipucang, Padaherang yang pertama kali diseminarkan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah sampel ya, dan dapat dikritisi. Kemudian tinjauan teoritisnya, start dari pengertian belajar menurut Bapak Muhyiddin Syah. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menyelenggarakan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Berikutnya, pengertian pembelajaran kooperatif. Cooperative learning is instructional use of small groups and crowd students to work together to maximize their own and each other learning structure or prescript and decide its malu di atas. Kemudian yang menjadi prinsip pembelajaran kooperatif adalah pertama memiliki ciri dan tahapan pada model kooperatif. Kemudian memiliki tujuan pembelajaran kooperatif. Yang ketiga mendapatkan sebuah keterampilan dari hasil pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif menurut Muhammad Nur terdiri dari satu, ada presentasi kelas yang dilakukan oleh guru, kemudian kerja sama tim atau membuat kelompok yang dilakukan oleh siswa. Kemudian guru memberikan kuis. Yang keempat adalah memberikan skor perbaikan individu, dan yang kelima memberikan skor untuk penghargaan tim. Kemudian saya sulit sekali untuk mencari penelitian yang relevan yang agak dekat-dekat ke tipe STEM aja. Di sini saya mencari mendapatkan dari Titin Prihatiningsi pada tahun 2006 tentang peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. Jadi untuk fikih itu jarang sekali. Kemudian kerangka berpikirnya dari kondisi awal. Kondisi awalnya adalah pembelajaran fikih di kelas masih monoton. Kemudian baru ditemukan strategi pembelajaran yang tepat. Kemudian belum ada kolaborasi antara guru dan siswa. Kemudian tindakan diantaranya menjelaskan tentang model pembelajaran di kooperatif STEM yang mungkin masih baru di Inggris. Kemudian hasilan, guru mampu menerapkan pembelajaran dengan sistem STEM, kualitas pembelajaran fikih meningkat, hasil pembelajaran fikih meningkat. Di sini ada indikator tindakan 30. Kemudian indikator keberhasilannya adalah penelitiannya adalah meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa sesuai dengan kriteria kebebasan minimal, yaitu dengan kebebasan 60. Mengapa relatif kecil? Karena di sana fasilitas satu-satunya MI negeri di Kabupaten Ciamis yang tidak berkembang adalah MI negeri, tidak mendapatkan fasilitas seperti MI negeri yang lainnya. Jadi kita
tentukan 60. Kemudian metodenya jelas di sini penelitian tindakan kelas. Untuk pemateriannya ada di laporan. Kemudian ini menurut Ari Kunto, penelitian tindakan menurut Ari Kunto. Kemudian subjeknya adalah saya meneliti 20 orang siswa, terdiri dari 10 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki di semester pertama. Kemudian lokasi penelitian sudah jelas. Kemudian sumber data itu diambil dari hasil ulangan harian siswa di kelas 5 untuk mata pelajaran ini. Kemudian dari korespondensi dengan guru, kemudian ada teman sejawat yang kolaborator. Jadi di sini saya dinilai oleh teman sejawat dalam menerapkan mengimplementasikan pembelajaran kooperatif tipe STEM. Kemudian instrumen penelitiannya, data dikumpulkan melalui observasi, melalui tes tadi. Oke, lewat. Di sini indikator keberhasilan adalah yang didapatkan tadi hasil ulangan harian meningkat dan guru mampu mengimplementasikan metode kooperatif tipe STEM. Teknik analisis datanya melalui tes, observasi, wawancara, diskusi, dan sebagainya. Kemudian jadwal pelaksanaannya yaitu di bulan Agustus sampai November. Jadi bulan start Juli saya kebut untuk kompetensi dasar 1 khusus mengenai makanan dan minuman haram. Kemudian diulangan, ternyata hasil ulangannya menjelok. Jadi di bulan Agustus mencoba meneliti kenapa anak ini sampai hanya untuk memahami makanan dan minuman haram saja kurang begitu memahami, sedangkan sangat luar biasa pentingnya. Kemudian analisis datanya, kalau analisis data dilakukan dari PTK itu perencanaan, pelaksanaan, organisasi, dan redaksi. Kemudian saya tidak memasukkan hasil dari ini langsung ke refleksi saja di siklus 1. Ada di siklus 1 itu baru sekitar 61,36% dari pembelajaran kooperatif tipe STEM. Kemudian di siklus 2 untuk siswanya itu terbiasa dengan kondisi belajar dan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STEM itu baru 62,5%. Kemudian intinya pada hasil evaluasi pada siklus pertama mencapai rata-rata 65%. Oke, siklus 2 kemudian meningkat menjadi 69%. Kemudian meningkat jadi 75%. Kemudian selanjutnya aktivitas siswa menjadi 77% dari 61,36%. Maka target 75% ada didapatkan di siklus 2. Targetnya 80%, tapi siklus 2 baru tercatat 75%. Lalu masuk ke siklus 3. Dari awal 75, di siklus 2 refleksinya dapat 75%, akhirnya di siklus 3 udah tercapai semua, yaitu sekitar 80%. Jadi kesimpulannya, pendalaman pembelajaran kooperatif tipe STEM dapat meningkatkan aktivitas proses belajar mengajar dan hasil belajar yang signifikan. Dari hasil observasi memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas siswa. Siklus pertama 64% menjadi 75% di siklus kedua dan 80% di siklus ketiga. Akhirnya saya stop sampai siklus ketiga. Kemudian kesimpulan yang ketiga, kemampuan dalam diskusi kelompok juga mengalami kemajuan yang sangat berarti. Hal tersebut dapat dilihat dari sudah mulai terbiasanya dengan belajar kelompok. Kemudian peningkatan aktivitas siswa pada siklus ketiga yang mencapai 80% dan kelompok telah mencapai kesempurnaan menurut target saya. Kemudian meningkatkan rata-rata nilai ulangan dari 59,15% di ulangan pertama, kemudian di ulangan kedua 75,75%, kemudian di ulangan harian ketiga di ulangan harian kedua 69,25% dan di ulangan ketiga ada 75,75%. Jadi udah lebih dari kanan.
Kemudian terdapat relevansi antara pembelajaran cooperative state dengan pembelajaran kontekstual. Kemudian pembelajaran cooperative state telah membuka pengetahuan siswa dan menguasai materi pembelajaran bagi dirinya maupun kelompoknya. Jadi salahnya, dalam meningkatkan hasil belajar diperlukan perencanaan yang matang dalam bentuk rencana perangkat pembelajaran. Dengan adanya perencanaan, suatu pembelajaran akan lebih terarah karena segala sesuatu yang mungkin terjadi dalam proses pembelajaran dapat diperkirakan dan dipilih solusi untuk menghadapinya sehingga hasil belajar sesuai dengan harapan. Saran yang kedua, gunakan metode pembelajaran yang cocok dengan materi yang akan disampaikan agar sesuai dengan perkembangan dan karakteristik anak didik sehingga mampu membangkitkan aktivitas siswa dalam belajar dan mencapai hasil belajar yang diinginkan. Mungkin terima kasih itu yang dapat saya sampaikan. Dan Ibu Bapak mungkin tadi telah kita dengarkan dan cermati dengan sesama, dan nanti pada waktunya kami meminta masukan juga daripada Ibu Bapak semuanya. Dan untuk berikutnya adalah pemaparan atau penyajian dari Bapak Muhammad Khalil dengan judul Kode Etik Guru dalam Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Untuk itu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih kepada Ibu moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan artikel karya atau hasil penelitian yang berjudul Kode Etik Guru dalam Pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Juga kepada Bapak Dewan Juri serta rekan-rekan para audiens sekalian. Ya, sebelum saya presentasikan, perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya sampaikan ini dalam arti naskah yang saya kirimkan kepada panitia dan mungkin sudah sampai ke tangan Bapak Dewan Juri, itu merupakan cuplikan dari laporan hasil penelitian saya secara lengkap. Itu kalau secara lengkap ada hampir 200-an halaman. Penting dari hasil penelitian saya bisa disampaikan. Kemudian juga mungkin dibandingkan dengan para penyaji yang sudah mempresentasikan karya ilmiahnya, ini saya yang paling berbeda saya kira, karena yang sebelumnya itu model penelitian lapangan, field research, sementara yang akan saya sampaikan ini library research. Kemudian tadi terkait dengan action research, khususnya tentang penelitian tindakan kelas. Sementara saya di sini akan memaparkan sebuah karya penelitian yang masuk dalam rumpun pure research atau penelitian murni atau basic research, penelitian dasar. Jadi bukan applied research atau penelitian terapan. Nah, judul Kode Etik Guru dalam Pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ini minta waktu kepada Ibu moderator, ya akan saya bacakan seluruhnya saja karena sudah saya tuliskan semua yang ada di benak saya dan insya Allah tidak akan membutuhkan waktu cukup lama. Yang pertama, konteks penelitian sebagai prolog atau pendahuluan untuk mendudukkan persoalan bahwa penelitian ini sangat penting, atau dengan kata lain latar belakang dari istilah lainnya. Kerangka persoalan yang pertama, penelitian ini dilatar belakangi oleh keprihatinan saya selaku penulis menyaksikan potret pendidikan, khususnya pendidikan formal di Indonesia dewasa ini, di mana diakui atau tidak aspek pembentukan kepribadian, penanaman etika dan nilai-nilai luhur telah banyak dikesampingkan dari realita dan kultur pendidikan. Berbagai fenomena negatif seperti tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, perilaku seks dan pergaulan bebas, kekerasan oknum guru terhadap siswa dan sebagainya kiranya cukup membuktikan hal tersebut. Kemudian selanjutnya,
Dalam pandangan penulis, secara mendasar, kondisi ini tidak lepas dari kelemahan konseptual para pelaku pendidikan, khususnya guru dalam memahami makna dan hakikat pendidikan itu sendiri. Pendidikan umumnya hanya dimaknai secara sempit pada aktivitas pengajaran semata atau transfer of the knowledge, tanpa disertai perhatian atau hasrat yang serius pada aspek penanaman moral atau transfer of moral terhadap peserta didik. Yang ketiga, dalam tataran formulasi kebijakan atau regulasi dan grand design pendidikan, aspek etika dan moralitas cenderung kurang mendapatkan prioritas, terutama dalam hal pelaksanaannya atau implementasi di lapangan. Orientasi dan tuntutan pelaksanaan pendidikan masih berkutat pada dimensi-dimensi kecerdasan kognitif atau kognitif oriented. Secara sederhana, ini misalnya bisa dilihat dari hierarki penilaian terhadap hasil belajar peserta didik seperti yang tercantum di buku rapor. Itu di mana aspek kognitif berada di urutan pertama, KPA, kognitif, psikomotor, baru afektif. Nah, di kurikulum 2013 ini saya kira satu angin segar tersendiri bagi upaya pemberdayaan masalah moralitas, di mana kompetensi yang ada 4 itu yang menempati K1 atau kompetensi 1 itu adalah kompetensi spiritual. Ini saya kira satu pengajuan, bahkan sering dikatakan bahwa kurikulum 2013 ini ya sebagai kurikulum yang berpihak kepada guru-guru PAI, terutama pendidikan keagamaan tentang moral. Yang keempat, standarisasi kompetensi guru yang ada 4 macam kompetensi yang diukur melalui program sertifikasi guru dengan metode portofolio. Ini sudah ditiadakan. PLPG, PPG dan lain-lain hakikatnya hanya menitik beratkan pada aspek profesionalitas guru dalam artian formal prosedural menyangkut aspek didaktik metodik. Artinya tidak sampai menyentuh tataran yang sesungguhnya paling esensial terkait pemahaman dan internalisasi nilai-nilai ideal moral seorang guru. Nah, itu poin-poin pemikiran saya yang mendorong untuk mengapa saya mengkaji persoalan kode etik guru ini. Nah, mengapa pemikiran Hasyim Asy'ari yang saya kaji? Nah, ini saya punya beberapa alasan, reasoning. Yang pertama, Hasyim Asy'ari di samping banyak tokoh-tokoh yang lain adalah salah seorang ulama besar Nusantara, pribumi Indonesia, pahlawan nasional dengan banyak gelar kehormatan yang menyiratkan kedalaman ilmu yang dimiliki. Di antaranya adalah gelar Hadratus Syekh dan Qutbatul Ulama di zaman ini. Ia juga memiliki reputasi yang cukup baik di mata dunia, khususnya di dunia keislaman yang saat itu berpusat di Hijaz. Hijaz ini sekarang ya Saudi Arabia. Bahkan hal ini menjadi alasan bagi penulis pemikiran-pemikirannya itu pantas untuk dikaji. Yang kedua, Hasyim Asy'ari termasuk tokoh yang tak diragukan lagi kiprah dan konsentrasinya dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam di tanah air. Salah satu pemikiran pendidikannya tertuang dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang secara khusus menyoroti aspek etika pendidikan. Ini kebetulan kitabnya saya baru. Ini kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hasyim Asy'ari, ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Dan ini sudah pernah saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, diterbitkan tahun 2007 dengan judul Etika Pendidikan Islam. Nah, termasuk materi penelitian yang sedang saya presentasikan juga sudah terlanjur diterbitkan dalam bentuk buku. Jadi kalau nanti ada kritik dan lain-lain mungkin bisa diadakan perbaikan juga nanti. Ini baru minggu kemarin judulnya Kode Etik Guru menurut Profesor Hasyim Asy'ari dan relevansinya dalam konteks pendidikan sekarang. Yang ketiga, ini juga saya anggap penting mengapa saya mengkaji pemikiran beliau. Di samping kedua alasan di atas, penelitian ini juga sekaligus untuk mempublis atau mengenalkan salah satu pemikiran pendidikan Hasyim Asy'ari, khususnya terkait kode etik guru, yang sejauh ini masih jarang diketahui di masyarakat, terutama masyarakat pendidikan. Selain itu, penelitian atas pemikiran pendidikan beliau ini dalam rangka mengimbangi tren atau kebanggaan mengadopsi pemikiran-pemikiran dan wacana pendidikan yang bersumber dari luar, yang itu belum tentu sesuai dengan situasi sosial, budaya, filosofi, dan karakter bangsa.
Nah, dari poin-poin pemikiran di atas ada dua rumusan persoalan yang ingin saya kaji. Yang pertama, tentunya bagaimana kode etik guru menurut Hasyim Asy'ari sebagaimana tertuang dalam kitabnya Daf'ul Alim wal Muta'allim. Kemudian yang kedua, relevansinya dengan konteks pendidikan sekarang, khususnya terkait dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia, termasuk yaitu khususnya terkait kebijakan tentang guru. Tujuan penelitian jelas untuk menjawab dua rumusan masalah tadi. Untuk manfaat kegunaan, yang pertama, memberi pemahaman kepada masyarakat, khususnya para guru, tentang substansi dan arti penting kode etik guru. Yang kedua, memperkaya wacana dan pemikiran bagi segenap pelaku pendidikan, khususnya para pemegang kebijakan atau decision maker, dalam merumuskan aturan-aturan atau kebijakan terkait guru. Yang ketiga, ini sebagai kontribusi ilmiah atau amal jariah kalau dalam konsep Islam, dalam khazanah keilmuan di bidang pendidikan. Metodologi penelitian. Nah, tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa penelitian ini termasuk library research. Kemudian penelitian ini juga merupakan studi teks atau kajian pemikiran, termasuk penelitian murni, pure research. Selanjutnya termasuk juga kualitatif deskriptif kalau ditinjau dari analisis dan penyajian hasil penelitiannya itu dilakukan secara kualitatif deskriptif. Pendekatan atau pisau analisis yang digunakan oleh saya dalam membedah pemikiran Hasyim Asy'ari ini menggunakan pisau pendekatan hermeneutik. Hermeneutik ini masih cukup jarang ya, dan bagi kalangan-kalangan tertentu itu agak tidak diminati. Ya nanti lah kalau dijelaskan terlalu panjang tentang hermeneutik apa. Sumber primer ya ini kitabnya Hasyim Asy'ari sendiri. Pembahasan dan hasil penelitian ya ini secara general ya, deskripsi. Jadi kitab Hasyim Asy'ari ini tidak hanya mengkaji tentang kode etik guru sebenarnya, tapi tentang aspek-aspek pendidikan secara umum. Adapun terkait kode etik guru ini beliau bahas dalam 3 bab, yaitu bab 5, bab 6, dan bab 7. Ini bisa dilihat di kitab mulai halaman 55 sampai 95. Itu beliau di sana mengungkap tentang kode etik guru. Nah, ini analisis saya tentang substansi pemikiran Hasyim Asy'ari tentang kode etik guru. Jadi berdasarkan kajian saya, Hasyim Asy'ari ini dalam penjelasannya tentang kode etik guru, karena sistematikanya rumit sekali. Jadi saya melakukan memilah-milah mana yang masuk kategori ini, mana, yaitu tentang pola data gitu. Yang pertama menyangkut pengertian dan hakikat guru. Ini saya temukan ada perbedaan yang sangat mendasar. Ini saya cantumkan juga tentang pengertian guru dalam terminologi modern, seperti yang ditulis oleh Profesor Ahmad Tafsir juga di bukunya. Guru diartikan orang yang sebagai orang yang memberikan pelajaran kepada peserta didik dengan suatu disiplin keilmuan tertentu di sekolah. Itu saya kasih blog. Itu saya kira gagal sekali terminologi guru seperti itu. Ini bandingkan dengan Hasyim Asy'ari. Dalam konsep Hasyim Asy'ari, guru ditempatkan pada peran dan fungsinya yang sangat vital dalam pendidikan. Guru merupakan tokoh sentral di dalam keseluruhan proses pendidikan yang dijalani oleh peserta didik. Konsep ini tidak lepas dari pandangan Hasyim Asy'ari yang mengidealkan guru sebagai sumber teladan bagi peserta didik, tidak hanya soal disiplin ilmu tadi, baik dalam sehal keilmuan, perilaku maupun kepribadian. Nah, ini bisa dilihat di kitabnya Hasyim Asy'ari halaman 22 sampai 24 dan halaman 14. Ini bukan berarti teacher center sebenarnya.
Karena kalau dibahas secara tuntas ada banyak sekali pemikiran Hasyim Asy'ari yang sangat progresif. Pada akhirnya membuka diri, guru itu harus membuka diri untuk, meskipun dia berposisi sentral, tapi dia tidak boleh merasa superior gitu. Tapi kalau dibacakan semua ini, wah. Pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam merumuskan kode etik guru, ia pertama-tama memandang guru sebagai profesi yang sangat sakral dan syarat dengan nilai-nilai ibadah serta misi profetik atau misi kenabian. Sehingga selain guru dituntut memiliki tugas, peran, dan tanggung jawab secara profesional, ia juga memiliki tanggung jawab kepada Tuhan. Dengan demikian, tugas terpenting bagi guru adalah melakukan pendidikan terhadap manusia dalam arti yang hakiki sesuai fitrahnya, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifahnya di muka bumi. Kemudian yang kedua, sepanjang analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap pandangan Kiai Hasyim Asy'ari tentang kode etik guru, dapat ditarik beberapa substansi pokok yang penulis klasifikasikan dalam 5 poin penting yang terkait dengan hakikat guru, guru sebagai profesi, konsep dasar mengajar, metode mengajar, termasuk progresivitas. Kemudian yang ketiga, relevansinya dengan konteks pendidikan saat ini. Itu jelas pemikiran Hasyim Asy'ari terutama menyangkut upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan pendidikan nasional ini sangat, karena dalam Undang-Undang Sisdiknas jelas sekali tujuan pendidikan itu yang nomor 1 itu persoalan karakter, bukan persoalan kecerdasan. Syarat rekomendasi bagi para guru hendaknya memahami bahwa di balik peran dan tugas mulia yang mencerdaskan kehidupan bangsa terdapat pula tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab itu tidak hanya secara profesional tetapi juga tanggung jawab kepada Allah. Karena tugas guru tidak hanya terbatas pada aktivitas memberikan pengajaran semata, tetapi juga memberikan pendidikan dalam arti yang sebenarnya, yakni mengarahkan peserta didik agar memiliki karakter dan kepribadian luhur serta perilaku mulia sesuai norma-norma agama dan etika. Bagi para pemegang kebijakan di semua tingkatan, sudah seharusnya memberikan perhatian, pelayanan, dan penghargaan yang layak terhadap peran dan posisi guru, sebagaimana Allah pun telah mengangkat derajat para guru. Di antaranya melalui peningkatan kesejahteraan dan pelayanan terhadap guru, sehingga para guru tersebut dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan profesional, tanpa dikacaukan dengan problem-problem lain yang dapat memberatkan langkah dan merusak ketulusan hati mereka di dalam mendidik generasi bangsa. Hal ini sangat mungkin dilakukan jika setiap kebijakan yang diambil serta budaya birokrasi yang selama ini berlangsung dibangun atas landasan etika dan nilai-nilai luhur, serta dengan tidak lagi memandang dan memperlakukan guru layaknya buruh pabrik yang dipandang dengan dan dihargai dengan sangat rendah. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila melenceng dari waktu yang sudah ditetapkan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus sekali lagi buat Bapak Khalil ya. Baik, Dewan Juri dan juga para peserta seminar karya tulis, demikianlah penyajian yang telah disampaikan oleh Bapak Ruslan dan Bapak Muhammad Khalil. Untuk selanjutnya, marilah kita berikan masukan-masukan untuk para masukan atau pertanyaan untuk para penyaji. Dan untuk kali pertama ini mungkin saya buka untuk 3 pertanyaan. Ibu dulu ya terlebih dahulu, 3 orang dulu terlebih dahulu. Ibu sebentar ya, saya tulis dulu. Ibu siapa Bu? Umi Habibah. Setahu saya selama ini kalau kita melaksanakan penelitian itu ada batasan dalam penggunaan kata untuk judul gitu. Jadi tidak lebih dari sekian kata. Yang dilihat di sini saya menemukan sampai lebih dari 30 kata. Itu dari sisi judulnya. Kemudian dari isinya ingin mempertanyakan mengenai peningkatan aktivitas belajar yang ingin dicapai dari penelitian ini. Tadi ada perubahan-perubahan angka presentase dari siklus 1, 64, kemudian 75 dan 80% untuk peningkatan aktivitasnya.
yang ingin saya tanyakan aktivitas yang dilaksanakan dalam proses PTK ini yang bagaimana untuk bisa memahamkan siswa mengenai materi pokok makanan dan minuman haram. Karena kita tahu bahwa dalam proses pembelajaran dari berutut pemahaman itu ya, ketika anak mendengar, ketika anak melihat, ketika anak mempraktekkan, ketika anak berdiskusi, itu ada presentase hasil belajar yang bisa dicapai oleh siswa. Kemudian aktivitas dari ranah kognitifnya, dari psikomotor dan afektifnya kita juga akan melihatnya. Nah, Bapak bisa menilai angka 64, 75, dan 80 ini aktivitas apa yang dilaksanakan dalam kegiatan proses belajar dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe START ini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ada satu kitab yang relevan dengan apa yang Bapak sajikan. Itu terkait dengan ta'lim wal ta'lim. Kitab yang biasa dipakai dan dipraktekkan oleh santri pesantren. Ta'lim wal ta'lim itu juga sesungguhnya bisa menjadi support bagi karya tulis Pak Khalil terkait dengan adabul alim wal ta'lim pakai Hasyim Asy'ari. Tetapi mohon maaf kalau saya sedikit mengkritisi pada prakteknya di lapangan. Itu hanya karena taklim kemudian santri kurang kritis. Karena taklim juga pasti itu hidupnya kepada Pak Hasyim Asy'ari. Pak Khalil saya sarankan untuk bagaimana membangkitkan daya kritis santri sehingga santri itu bisa dinamis dalam berpikir, tidak terbelenggu dalam kreativitas. Hanya karena persoalan mungkin karena terlalu sentral guru itu, sehingga sampai-sampai ada bahasa kawalat atau kualat. Ketika seorang santri menduduki kursinya kiai pasti kualat. Ketika ada santri tidak mau bertanya kepada kiai, itu karena apa? Ketawa duanya saking takdimnya kepada kiai sehingga ia tidak berani bertanya kepada kiai. Sehingga ada semacam kesan protektif sekali kitab itu, sehingga tidak mampu membangkitkan daya kritis pada santri. Ideal sekali Pak Hasyim Asy'ari ini memang dalam kitabnya itu. Oleh karena itu saya hanya berdasarkan Pak Khalil ke depan setelah buku ini sudah jadi, ke depan harus ada semacam buku yang ditulis oleh Pak Khalil sebagai pembanding sekaligus membangkitkan daya kritis santri ketika ia masih terbelenggu oleh kitab-kitab di pesantren itu. Yang kedua, Pak Khalil tidak memunculkan kode etik guru. Ya, versi negara kita kayak apa? Versi Pak Hasyim kayak apa? Saya kelihatan sekali di situ. Inilah kode etik guru di Indonesia seperti ini. Pak Hasyim seperti ini. Itu akan lebih matching nanti, kelihatan sekali gitu. Genre jelas sekali, PKC sekali. Mana gaya Pak Hasyim, mana gaya NKRI kan gitu. Seperti itu. Kalau undang-undang guru. Seperti itu. Yang terakhir, apresiasi buat Pak Khalil. Mudah-mudahan Bapak tetap produktif menulis kitab-kitab yang selama ini dijauhi oleh komunitas masyarakat tertentu. Terima kasih. Untuk berikutnya kami persilakan Bapak Amin Hidayat untuk memberikan tanggapan dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Hidayat, Kepala ITSN 1 Kota Bandung, Pak Dr. Jadi sekolah kami itu biasanya juga jadi tempat penelitian. Lulusannya ada yang sudah S1, S2, S3, alhamdulillah banyak yang meneliti sekolah kami. Tapi ada inti yang biasanya suka diwanti-wanti kepada setiap penelitian itu, tolong kalau ada penelitian ada semacam return atau ada hasilnya buat sekolah. Alhamdulillah kalau penelitian-penelitian yang tadi di sini disampaikan itu banyak hasilnya.
ada kaitannya nanti dengan apa yang disajikan oleh Pak Kolil ya Pak. Ini menyangkut kepada kode etik. Mungkin dalam kitab yang biasa kita baca ada sebagai pembanding, sebagaimana yang tadi oleh Pak Busrani disampaikan, kitab Ta'limul Muta'allim, ada ketidaksecocokan di sana dalam hal kode etik yang kalau diaplikasikan pada saat ini jelas tidak cocok. Sebagai contoh, misalnya kalau Pak Hasim, Pak Yai itu menyebutkan bahwa Ahlus Syekh asliah hukum. Kalau kita mencari guru, hendaknya yang paling kuat. Padahal itu dalam kaidah atau dalam kata-kata Ali bin Abi Thalib dikatakan bahwa ambillah ilmu oleh kamu walaupun dari anak yang usia di bawah kamu. Imam Syafi'i juga saya masih ingat itu dengan syairnya yang mengatakan al-alimu kabirun wa in kana hadatan dan lain sebagainya. Jadi kode etik yang menyebutkan bahwa pemilihan guru itu adalah yang paling tua. Apabila di sana ada guru yang misalnya yang muda, yang lebih tua, yang tua, maka yang diambil yang paling tua. Kayaknya tidak cocok itu. Mohon ini menjadi wacana buat penulis. Kemudian yang kedua, ini juga konsep kode etik yang menyebut mungkin ada kaitannya dengan ala-ala tanalul ilma kita bisita itu. Ada di sana yang disebutkan tulus zaman. Tulus zaman itu mesti panjang apanya? Masa belajarnya. Kayaknya untuk saat ini tidak cocok, Pak. Mengapa? Yang paling bagus itu cepat-cepat. Kalau bisa SD jangan 6 tahun. Kalau pandai ya 4 tahun, 5 tahun cukup lah begitu. Lalu nah ini mungkin akselerasi itu kayaknya tidak dibahas di situ. Mudah-mudahan nanti ada jawabannya. Di dalamnya adalah ada lembar pengamatan kegiatan pembelajaran fikih dengan pendekatan kooperatif Fiqh yang dilakukan oleh teman sejawat saya. Di sini ketika proses pembelajaran itu berlangsung, ketika dibuat sebuah kelompok, ada 5 hal yang dijadikan bahan penilaian dengan yang pertama adalah minat, perhatian, partisipasi, komunikasi, dan presentasi. Itu di siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga. Jadi apakah ada peningkatan aktivitas siswa ketika di siklus pertama, kedua, dan ketiga, dan seperti itulah hasilnya. Kalau penghitungannya kita sudah nanti sama-sama paham. Kemudian angka yang dihasilkan rentangnya 1-4. Seperti itu mungkin. Hanya tidak ditampilkan secara gamblang di PowerPoint tadi karena mengingat waktu 10 menit itu kalau harus ngobrol membuat ininya saja selama hampir 1 bulan gitu kalau saya. Ada yang lain sehari selesai. Apalagi untuk dipresentasikan hanya 10 menit. Mungkin cukup judul dan kesimpulan saja. Terima kasih Bu Umi, jazakallah atas tanggapannya. Assalamualaikum. Demikian Ibu Umi apa yang akan disampaikan oleh Pak Ruslan. Untuk berikutnya kepada Bapak Khalil, saya persilakan. Terima kasih atas tanggapannya dari rekan-rekan audiens. Ini yang pertama tentang kaitannya dengan kita Ta'limul Muta'allim. Di tulisan saya juga memang dibahas itu. Nah ini seperti yang saya tampilkan bahwa kitab ini pada dasarnya merupakan ikhtisar dari kitab Adabul Alim karya Syekh Muhammad bin Sahnun. Termasuk kitab Ta'limul Muta'allim tadi Pak.
Itu karya Syekh Az-Zarnuji. Jadi kitab karya Hasyim Asy'ari ini mengkompilasikan dari banyak sekali sumber-sumber yang lain. Coraknya sama, tradisionalis, kemudian tadi muncul kata-kata tidak kontekstual dengan situasi sekarang. Nah makanya kenapa saya gunakan pendekatan hermeneutik, itu kuncinya Pak, jawabannya. Untuk membaca sebuah teks harus pakai konteks. Itu hermeneutik seperti itu. Bagaimana teks masa lalu itu ditarik ke dalam konteks sekarang. Nah jembatan yang harus dilalui adalah jembatan hermeneutik. Karena hermeneutik ini tidak membaca teks dalam pemahaman secara tekstual saja, tetapi menggali substansi makna yang terdalam. Ini saya teringat sebagai perumpamaan hasil kajian hermeneutik ini apa yang pernah dihasilkan oleh Fazlur Rahman. Beliau mengatakan poligami itu haram. Itu berdasarkan pendekatan penafsiran hermeneutik. Tahunya dari mana? Secara tekstual, betul redaksinya di ayat Al-Quran menggunakan bentuk perintah amar. Dan dalam qaidah ushul fikih, al-amru yadullu 'alal wajib. Fankihu ya, ayatnya ma balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah, itu kan perintah. Tetapi tidak bisa membaca teks dengan telanjang gitu. Harus pakai konteks. Ternyata di balik makna ada mazhar bahwa perintah itu sebenarnya berarti larangan. Kenapa? Karena beratnya persyaratan yang harus ditempuh. Karena adil itu kan susah sekali ukuran. Siti Aisyah saja itu kan. Nah makanya menurut Fazlur Rahman, jangan terjebak dengan teks. Jadi berselancar di lautan teks itu sama bahayanya dengan berselancar di lautan samudra, bisa menjebak manusia. Makanya saya kenapa menggunakan perangkat hermeneutik, karena hermeneutik ini yang bisa memunculkan substansi makna yang paling hakiki. Kalau dalam teorinya Fazlur Rahman disebut maghza. Ada makna, ada maghza. Maghza ini spirit. Jadi maknanya perintah, tapi maghzanya larangan. Seperti kita memerintah anak kecil yang bandel, hobinya naik-naik pohon. Orang tua kalau sudah kesal kan diperintah terus naik. Lama-lama turun sendiri. Jadi perintah tapi bermakna larangan gitu benar. Sama di Al-Quran banyak sekali, apalagi kita tahu Al-Quran itu bukan bahasa biasa, bahasa sastra. Demikian juga kitab-kitab klasik. Kebetulan saya dulu S1-nya ya di sastra Arab, jadi saya agak menggeluti persoalan itu. Dan sangat dibutuhkan ternyata, karena pendidikan agama Islam sumbernya kan dari teks-teks itu. Saya ingat guru saya pernah bilang, cerita beliau ketika di Jogja, ketika pertama kali masuk UIN Jogja, yang menguji waktu itu almarhum Kiai Ali Maksum Prakyat, kakek menantunya Anas Urbaningrum ya. Anas Urbaningrum itu kan suami dari cucunya Ali Maksum. Nah beliau ketika ditanya apa alasan atau motivasi masuk jurusan sastra Arab, beliau jawab untuk memahami ajaran-ajaran Islam. Kok bukan masuk syariah? Ya syariah kan produknya. Untuk bisa menggodokkan harus tahu teks, dan untuk memahami teks harus tahu teori-teori penafsiran seperti itu. Jadi tadi kembali di sini akan ditemukan relevansinya Pak, karena saya membacanya dari sudut pendekatan hermeneutik. Teks masa lalu ditarik ke konteks masa sekarang, tentunya harus dipahami dengan konteks kekinian juga ya. Sama halnya dengan Quran gitu kan, teks masa lalu kan bisa ditafsiri selalu dinamis gitu. Terkait tadi masalah kebijakan, kenapa tidak di-compare atau dikomparasikan dengan kode etik guru? Ya ini yang saya kaitkan terkait kebijakan.
Ini hanya kaitannya dengan peraturan pemerintah nomor 74 tentang guru itu tahun 2005 ya, 2007 dan 2005, PP tentang guru itu, turunan dari undang-undang tentang guru dan dosen. Nah itu yang saya kaji, termasuk tentang ini kompetensi guru, 4 kompetensi itu yang saya bandingkan. Kalau untuk kode etik guru, karena nggak ada, saya belum menemukan itu loh, sumber kebijakannya itu kode etik guru. Ada. Saya pernah baca ada 10 ya. Biasanya di blog-blog itu nggak jelas itu dari mana ini. Maksudnya belum pernah dapat saya. Kemudian juga awalnya bukan kode etik ini nih judulnya. Awalnya konsep etika, makanya saya tidak ngambil kode etik. Ternyata ketika pernah saya konsultasikan, saya diskusikan, ini kebetulan ditulis waktu masih di Jogja. Etika terapan, kalau etika terapan ya pakai kode etik, katanya seperti itu, makanya saya ubah kode etik. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Hadirin yang kami muliakan, demikianlah pemaparan yang atau tanggapan yang telah disampaikan oleh para penyaji, dan mungkin saya tidak akan membuka sesi pertanyaan berikutnya karena berhubung waktunya sudah lebih dari 20 menit yang digunakan untuk tanya jawab yang telah kita lalui bersama ya. Untuk berikutnya kepada Dewan Juri yang terhormat, kami persilakan untuk memberikan masukan dan tanggapan atas apa yang telah disajikan oleh Bapak Ruslan Jainuddin dan Pak Holil. Untuk itu kepada Bapak Profesor Dr. Haji Mulyasa MPD, terlebih dahulu kami persilakan. Langsung saja saya mengucapkan selamat dulu Pak Ruslan dan Pak Muhammad Holil. Dua-duanya magister, tapi dua-duanya menyatakan tidak mengikuti perkembangan zaman. Yang satu bingung dengan NTK saja apa magister gitu ya. Ini juga bingung dengan kode etik guru, padahal sekarang itu tamat hanya Mbah Google dimanapun Anda berada ada jawabannya. Ya, itu kan tadi udah mengaku bingung, Mbah Google itu bisa menjawab. Kode etik juga bisa banyak bermunculan, kalau dimunculkan aja kode etik itu aja atau kode etik itu muncul semua kode etik itu ada. Nah, jadi itu komentar saya yang pertama. Itu jadi saudara sudah merendahkan gelar yang saudara miliki, gitu ya. Magister Management itu kan harusnya menjadi pemecah masalah, gitu ya, bukan menabur masalah. Itu dari gelar ini aja, gitu ya, makanya ya banyak yang suka ini, gitu ya, Magister Management itu. Jadi harusnya tunjukkan bahwa penampilan itu sesuai dengan gelar yang disandang, gitu ya, bahwa saya selalu mengikuti, termasuk buku-buku sumber di pustaka itu kan rata-rata sudah 20 tahun yang lalu sudah usang, gitu ya, boleh usang kalau masih bagus, gitu ya, tapi kalau misalnya yang menulisnya S1 bukunya sudah 30 tahun, gitu ya, di sini masih ada saudara gunakan, gitu ya, padahal sumber-sumber terbaru banyak. Bukan berarti yang lama jelek, kalau Quran walaupun lama tetap bagus, gitu ya. Tapi kalau karyanya S1, gitu ya, udah 30 tahun, kemudian ada yang karya S2 masih baru, ada lagi yang karya S3 kan dan bagus, gitu ya, itu harusnya kita mengikuti lah, gitu ya, sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin, gitu ya, hari esok lebih baik dari hari ini. Itu komentar saya secara umum. Kemudian langsung ke Pak Ruslan. Ini ada kekurang sesuaian antara tujuan dan simpulan. Tujuannya meningkatkan keaktifan siswa, gitu ya. Kemudian meningkatkan hasil belajar siswa. Tapi simpulannya ada 8 poin, gitu ya. Padahal tujuannya hanya 2 poin saja. Nah, itu perlu nanti diperhatikan ya, lebih ditingkatkan lagi sehingga lebih enak dibaca. Kemudian haram itu sebenarnya indikatornya apa yang saudara gunakan untuk indikator haram? Karena ada haram, ada halal, terus ada yang antara halal dan haram.
dalam penelitian ini apa sesuai dengan yang di buku saja, di buku kajian SD itu, atau punya sendiri? Konteksnya itu sesuai teks yang dalam buku materi fikih yang di kelas 5 juga diharam misalkan menurut Quran surah Al-Maidah ayat 3. Iya. Tentang binatang alam, kemudian sesuai yang jelas di Quran seperti anjing, babi gitu kan, dan turunannya. Kemudian seperti yang dalam hadis haram seperti dari cara mendapatkannya. Itu yang kita. Iya, jadi indikator itu harus dikemukakan secara jelas ya. Indikator haram itu dikemukakan secara jelas, karena yang haram itu bisa saja terjadi halal dalam keadaan tertentu. Ya, itu juga harus dijelaskan gitu. Jadi dijelaskan secara tegas, kemudian sistematika penulisan juga diperhatikan gitu ya, karena saya kira ada sistematika dan tata cara yang perlu diperhatikan, sehingga jangan sampai di pembahasan tapi masih menampilkan subjek, lokasi, data dan seterusnya yang seharusnya itu belum di pembahasan, misalnya begitu. Itu contohnya. Kemudian saya juga mengomentari indikator hasil kan menggunakan KKN. Tapi kenapa tidak menggunakan indikator keaktifan juga menggunakan KKN? Tapi satu wadah kan, gitu ya. Padahal indikator KKN mungkin hanya untuk hasil, gitu ya. Indikator untuk keaktifan harusnya ada 3. Ya. Jadi tadi hanya indikator hasil yang dimunculkan. Dan kemudian yang berikut, saran yang saudara angkat itu terlalu umum. Padahal saran itu harusnya diangkat berdasarkan temuan-temuan pada saat peneliti melakukan penelitian, dan juga harus jelas peruntukannya untuk siapa saran itu. Iya, kalau di sini kan langsung saja saran dalam misalnya yang kedua penggunaan metodologi kualitatif dan seterusnya, gitu ya. Sebenarnya siapa yang mau diberi saran? Jadi harus tegas. Misalnya saran 1 kepada kepala sekolah, 2 untuk guru, 3 untuk siswa. Kemudian berdasarkan temuan ditemukan begini, disarankan begitu, kan begitu. Jadi jelas, ya. Jangan terlalu umum sehingga kelihatan mengarahnya, gitu, tidak penelitian. Nah, kemudian yang terakhir sebenarnya yang menjadi masalah pokoknya apa di sini? Ya, yang menjadi masalah pokok hasil belajar yang rendah, yang kurang memuaskan. Soalnya tadi ada muncul di latar belakang yang ditayangkan, gitu ya. Penulis ingin mencoba, jadi siswa pakai arena percobaan, gitu ya. Harusnya berdasarkan masalah, gitu ya. Jadi berangkat dari masalah dilakukan penelitian tindakan, gitu ya. Yang itu juga sudah diasumsikan dan sudah dihipotesiskan bahwa dengan tindakan itu dapat meningkatkan dan begitu dapat memecahkan masalah. Ya, itu buat Pak Ruslan. Ini dilanjut, dilanjut. Kalau saya kan yang tanggung jawab moderator. Untuk Pak Muhammad Holil, pertanyaan saya hampir tadi sudah disinggung, gitu ya. Jadi mungkin tapi di jawabannya karena tadinya memang bukan kode etik. Jadi saudara memberi nama yang salah untuk karya itu karena isinya memang bukan kode etik. Jadi bagaimana kode etiknya itu tidak ada. Di dalam isi ini kita bahas hanya tupoksi dan kompetensi. Itu hanya berkaitan dengan tupoksi dan kompetensi guru, gitu ya. Tidak ada kode etik guru. Bahkan jangan-jangan saudara belum tahu apa sebenarnya kode etik itu, kan begitu. Bukan kode etik itu bukan
bukan bagaimana guru pada saat membuka pelajaran, bagaimana guru pada saat mengajar, itu bukan itu. Sementara yang saudara uraikan kan itu, gitu ya. Iya. Etika berbeda dengan kode etik. Iya. Bolehlah. Jadi artinya nanti tolong dikaji kembali mengenai apa sih sebenarnya kode etik itu, dan untuk wujud yang kode etik yang misalnya yang sudah ada itu seperti kode etik yang sudah dirumuskan oleh Kongres PGRI tentang kode etik guru di Indonesia, misalnya itu yang nasionalis gitu ya. Nanti bisa dilihat, oh ternyata ini kode etik. Berarti karya Hasyim Ashari itu betul-betul ada kode etiknya, kode etik atau hanya etika saja. Ya, karena kalau kode etik itu sudah berkaitan dengan hukum. Kalau etika kan hanya aturan saja, ketertiban, gitu ya. Nah itu kalau kode etik itu sudah hukum, gitu ya. Jadi itu yang harus perhatikan, bahkan dari kode etik itu nanti turun sanksi, gitu ya, dan seterusnya. Nah itu kalau berbicara tentang kode etik. Jadi ya catatan lebih lanjut, memang perhatikan kesesuaian antara judul dengan isi, gitu ya. Jadi judul kode etik kan isinya bukan kode etik. EYD juga ejaannya itu masih banyak yang perlu diperhatikan, gitu ya. Teknik penulisan juga harus diperhatikan sehingga lebih berbobot lagi. Kalau sudah diterbitkan itu bagus, gitu ya. Tapi bukan berarti diterbitkan itu juga berjalan terlalu bangga bahwa itu bagus. Dibeli atau tidak oleh masyarakat itu baru ukuran bagus. Sebab kalau cuma sebatas diterbitkan belum tentu dipakai atau digunakan, gitu ya. Makanya nanti diperbaiki, ditingkatkan sehingga bisa menjadi, kalau dibukukan menjadi buku yang laku di masyarakat, ya, menjadi bahan bacaan yang cukup berharga. Itu saja dari saya bersamaan dengan adat. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi terus Bapak Profesor Dr. Haji Mulyasa. Selanjutnya prosesnya ibu-ibu, bapak-bapak. Untuk berikutnya kepada yang terhormat pimpinan juri Bapak Dr. Haji Karso, dipersilakan untuk memberikan tanggapan dan masukannya. Saya nambahkan saja, ini sudah banyak masukannya. Untuk Ruslan ini, satu sama, yang pertama judul itu ya, jangan terlalu banyak. Bisa dipecah, nanti bisa pakai anak judul. Ya kurang lebih lah 20 kata itu ya, belasan kata itu, pakai anak judul saja. Yang kedua ini tadi sudah ini simpulan, ya, saran harus akibat langsung dari kesimpulan ya. Di sini saran nomor 1 saja kita bisa lihat. Saran nih, dalam meningkatkan hasil belajar diperlukan perencanaan NPP yang baik, pasti semua penelitian juga mengatakan NPP-nya bagus. Jadi jangan yang umum, tapi akibat dari temuan dalam penelitian, ya, dari kesimpulan supaya itu diperbaiki. Sudah bagus, sudah bagus. Kesalahan saya untuk diperbaiki.